Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi'iyah. Kali ini saya akan membahas terkait melakukan select atau menampilkan data dengan join. Jadi menggunakan dua tabel. Contoh misal, silakan diperhatikan, saya di sini mempunyai tabel student ini ya. Di sini ada data, tabel student ada data kolom ID, kolom status, kolom fee, dan mempunyai baris sebanyak 5. Terus saya juga mempunyai data di tabel ini, silakan diperhatikan enrollment. Ini enrollment. Nah, kalau seperti ini itu berarti tidak ada primer key, tidak ada primer key ya. Yaitu ada kolom ID, kolom unit code, kolom tut, kolom mark. Ya. Terus misal saya mau menampilkan siswa yang mempunyai nilai di atas 80 berstatus FT misalkan. Saya tulis ya kalimatnya di notepad. Ada tabel student dengan kolom ID, terus status, sama satunya tadi, maaf saya agak lupa, saya cek lagi. Nah, sama fee. Terus saya juga mempunyai tabel enrollment, ada kolom ID juga, ada kolom apa tadi, nomor card. Maaf saya cek lagi. Enrollment unit code, kok unit code, unit code, kemudian tut sama mark. Nah, misal saya menampilkan ID siswa yang nilainya di atas, di atas itu spasi, di atas 80, di atas 80 dengan status FT misalkan, karena di status student tadi ini saya perhatikan ya. Nah, ini ada FT, ada PT. Ini data saya ambil dari sejenis e-book ya, buku waktu kuliah. Nah, terus langkahnya saya memang terbiasa menulis, jadi menulisnya itu pakai perintah biar terbiasa kalau menulis code-nya atau codingnya. Nah, terus aktifkan dulu basis datanya atau database-nya, kemudian klik SQL, karena menampilkan dari dua tabel ya. Di sini status itu ada di tabel student, terus nilai itu ada di tabel enrollment ini ya. Anggap mark itu ini ya, mark, nilai marknya saya tulis nilai mark di atas 80 ya. Nah, ini dari dua tabel. Langkahnya bagaimana? Tetap select. Nah, karena dua tabel harus ditambahkan nama tabel lengkapnya di sini. Biasanya kalau di sini kan cukup nama kolom atau bintang kayak gini ya. Ini enggak, dituliskan nama lengkap tabelnya. Misalkan dari dua tabel berarti enrollment, yang ditampilkan tadi ID ya, berarti ID, enrollment mark. Nah, ini terus from, dari tabelnya ada enrollment. Nah, ini baru tabel berikutnya apa yang dipakai untuk menentukan status tadi, student where, di mana. Nah, ini harus menghubungkan, jadi harus menghubungkan dengan dua tabel ya. Yang dihubungkan apa? ID, berarti enrollment ID harus sama dengan enrollment student ID, student titik ID. Nah, and karena harus kondisinya itu harus ada status FT, berarti status itu ada di tabel student, berarti student titik status sama dengan FT. FT tadi kan karakter, maka saya kasih petik. Nah,
Ini caranya. Jadi di sini itu nama tabelnya yang mau ditampilkan apa, sama kolomnya harus dilengkapi ya. Bisa juga di sini dikasih as. Kalau as nanti bisa disingkat. Nah, saya kasih as, cukup lengkap aja biar nggak bingung. Kemudian yang menghubungkan apa antara kedua tabel, harus ada penghubungnya ya. Nah, yang menghubungkan itu adalah ID, sama-sama ID. Nah, terus ditampilkan berdasarkan status FT. Nah, ini ID-nya yang dipakai untuk menghubungkan, terus kondisinya tadi yang statusnya adalah FT. Kita running, insya Allah tampil. Nah, tidak ada error. Nah, ini jadi akan menampilkan ID yang nilainya lebih dari 80. Oh, maaf, lebih dari 80 ya, saya edit. Nah, terus di sini ditambahi enrollment titik mark lebih dari sama dengan 80. Misal saya kasih tambah sama dengan ya, artinya sama dengan ini 80-nya ikut. Saya kirim. Nah, yang muncul hanya 80, 90, 80. Kita cek ya. Ini saya caranya ngecek biasanya di tabel student. Nah, ini di tabel student itu ada FT-nya 3 dengan kode 0000 ini 0002 2003 sama 4000. Nah, terus kita cek di enrollment. Yang 00 ini berarti dia semuanya FT. Nah, berhubung ini 70 nggak masuk. FT. Terus 2 ini 60 enggak masuk. Terus 40 berapa tadi satunya, 40. Nah, itu. Jadi kalau manual ya memang harus ngecekin. Nah, enaknya kalau pakai query dan kita bisa nulis query-nya, enaknya gitu kelebihannya. Nah, jadi di sini akan tampil 3. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya berarti ini perintahnya bagaimana? Langsung saya kopikan dari sini aja. Nah, ini bisa di copy. Kadang perintah seperti ini kalau nggak menguasai memang susah ya. Jadi harus sering latihan. Jadi saran saya, kita kalau mau bisa itu nggak ada langsung cukup bisa. Tetap harus butuh proses namanya latihan. Usahanya adalah belajar terus gitu. Terus berikutnya, jika mau menampilkan dari 2 tabel lagi, menampilkan contoh misal ini ya, saya punya tabel enrollment, di sini ada unit code, terus sama ada tabel tutorial, ada unit code juga. Misal saya mau menampilkan ID siswa atau student yang tutornya adalah Dewi. Gimana caranya? Kan ID siswa tidak ada di sini. Maka dia digabungkan dengan 2 tabel berarti. Ya, jadi menampilkan ID siswa atau student siswa yang tutornya bernama Dewi misal. Nah, itu berarti ngambil dari tabel tutor untuk Dewi ya. Jadi yang ini menggabungkan dari tabel tutorial. Maaf, tutorial. Dimana kolom-kolomnya yaitu unit code, kemudian tut, kemudian durasi, terus tutor. Ya, ada 4 kolom. Maaf ini ya, unit code, durasi, tutor. Nah, yang mau ditampilkan kan ID siswa. Nah, di tabel tutor tidak ada, berarti langkahnya gimana? Sama seperti tadi menggabungkan 2 tabel. Untuk menggabungkan 2 tabel, yaitu harus ada kolom yang sama. Nah, cara menghubungkannya itu dari 2 kolom itu. Berarti select. Nah, tadi kan ID siswa itu di enrollment, berarti enrollment titik ID
Terus beserta nama tutornya, berarti nama tutornya dari tutorial tutorial titik tutor from. Nah, ini tabelnya 2 berarti ya, enrollment ya, terus tutorial ya. Terus where, dimana yang dihubungkan itu unit code ya, dari 2 tabel itu unit code, berarti enrollment titik unit code sama dengan tutorial titik unit code and tutorial titik tutor, kan nama tutornya ya, sama dengan Dewi. Nah, ini cara menampilkan. Kita cek apakah berhasil. Kita kirim. Nah, ini semua yang tutornya Dewi. Kita cek ya tabelnya di sini. Di sini ada tabel unit code, ada tabel ID. Yang ditampilkan kan ID sama nama tutornya. Nah, unit code-nya ini ngambil dari tabel tutor. Kita cek tabel tutor. Nah, yang Dewi itu kan kodenya 527851 ya. 527 sama 851. Berarti kita lihat di tabel enrollment yang seperti itu. 527 1, 851 2, 527 3, 851 4, 527 6, ada 6 baris. Kita cek apakah benar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar, seperti itu. Perintahnya saya copy dulu. Nah, ini caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang dipahami. Boleh komentar jika ingin ditanyakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.